Oke, selamat datang kembali di video bersama saya Erwin. Oke, jadi video hari ini aku mau ngebahas tentang uh, grip case. Jadi tadi aku itu baca di forum di Facebook itu ada orang yang ngepost, ada anggota grup yang ngepost kalau tablet Nintendo Switch-nya itu tuh melengkung, jadi nggak bisa masuk ke dock yang officialnya Nintendo. Jadi karena melengkungnya tuh ke bawah, jadi cekung ya, jadi cekung gitu karena dia pakai grip case yang ada lah. Nanti gambarnya tak kasih tahu, tak munculin, tapi kayak gini lah bentuknya, kayak gini tapi dia yang lebih tebel. Nah, ternyata itu juga kejadian sama punya temen gitu. Ternyata ketika dia coba untuk masukin ke grip itu katanya tuh rada sesek, agak susah masuknya, nggak mulus, nggak langsung celok masuk ke Type C nya, jadi dia tuh agak sesek gitu. Ternyata ya itu selama ini dia main itu pakai grip case yang modelnya kayak gini atau yang kayak gini, padahal ini bagus-bagus. Atau kayak gini ini pakai punyanya Switch Lite. Nah, aku jadi punya pikiran kalau mau bikin video tentang himbauan buat teman-teman untuk nggak pakai grip kayak yang model kayak gini, tapi lebih ke grip ya, lebih ke casing aja yang kayak gini. Yang terus untuk grip casing atau grip buat joyconnya itu yang kayak gini. Jadi dia itu cuma dipasang, ini kan kayak gini, kayak ini pakai yang crystal case, jadi ini bisa masuk ke dock tanpa harus ngebuka Nintendo Switch-nya, ngebuka case-nya. Jadi ini tuh cuma dicelop gitu, di dimasukin gini aja, dicelop gitu masuk, tanpa tanpa nyatuin sama si Joycon. Jadi Joyconnya punya case-nya dia sendiri kayak gini, jadi ini juga bisa dibuka. Nah, kemungkinan itu melengkung, jadi ini bisa dibuka gini. Ini ada istilahnya pengaitnya gitu, terus udah tinggal dimasukin pak gini toh. Jadi nggak nyatu kayak grip case yang kayak gini. Nah, kalau aku sih ngelihatnya ya itu tuh karena kan grip case ini kan ngenyatuin antara tablet sama si joyconnya. Nah, sementara kita itu kan seringnya megang itu kan gini tuh, gini yang dipegang itu tempatnya joycon. Nah, kita itu megangnya pasti akan ngedorong secara nggak langsung, akan ngedorong pakai empat jari kita, dan empat jari, jadi total 8 jari ini tuh ke 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 atas gitu kan. Kan karena ini si jempol ini kan dia tuh ngepush ke bawah, otomatis biar si switchnya ini rata, itu kan artinya harus ada sedikit dorongan dari belakang ini. Nah, kayaknya karena itu terlalu sering, sementara material dari tablet switchnya ini itu adalah dari plastik, ya nggak wajar, nggak heran kalau ini melengkung gitu, melengkung. Jadi kan posisi mesti gini, teman-teman kan pasti si buletan tangan yang sebelah sini itu kan pasti ngedorong si joyconnya kayak gini nih. Nah, kayak gini ini kan pasti ngedorong ke belakang, sementara yang bagian ini ya nggak empat deng,
3 lah ya. Ini kan buat XL apa L sama ZR ya, ZL ya. Ini 3 ini pasti otomatis akan ngedorong ke depan, yang mana artinya karena si joyconnya itu nyatu karena disatuin sama railnya itu, kayaknya sih itu akhirnya jadi melengkungnya itu di situ, karena nyatu tapi nggak, sebenarnya dia bisa ada gap lah istilahnya, bukan bukan kayak Nintendo Switch Lite yang emang bener-bener case-nya itu nyatu, karena ini kan sebenarnya copotan bisa dilepas pasang tapi dipaksain untuk dipasang gitu kan, akhirnya ada gap, karena buat lepas pasangnya itu gapnya itu yang ngebikin dia itu uh, melengkung kayaknya. Jadi saran aja buat teman-teman yang masih pakai casing kayak gitu, mending jangan pakai casing yang full grip kayak gini, jangan pakai grip case yang kayak gini, tapi pakai aja yang kayak gini yang bisa maksudnya nggak nyatu. Tapi sebenarnya kalau kalau boleh uh, nyampein opini ya, itu kayaknya sih hampir sama aja. Kenapa? Karena ya sebenarnya ini kan juga nyatu juga si tablet sama joyconnya. Kalau aku kan hampir nggak pernah, iya kayaknya hampir nggak pernah pakai Switch itu mode handheld. Jadi kayak coba lihat Switchku yang ini yang biasa aku main itu, sampai bagian railnya itu aku ini apa ya, disumpel apa ya, ditutup, dikasih cover karet. Nah, karet seret biar si debunya itu nggak ngumpul di sini deh. Ini kan di bagian tempat relnya ini, apa buat kuningan joyconnya ini kan cekung, dia bentuknya kayak U. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya ini dibiarin ngebuka, dia akan nampung debu dari luar gitu. Terus joyconnya biasanya ya udah tak attach ke grip, atau biasanya seringnya aku itu pakai pro controller ini, karena ya kita tahu lah kalau joycon itu satu dia rawan ngedriftnya, lalu yang kedua juga sebenarnya nggak terlalu kecil ya, gripnya aja yang kurang enak. Kalau misalnya emang itu mainnya bareng saudara, aku itu juga beli nah aku tuh juga beli ini apa yang stick abal-abal gini yang merek Cina, atau ya ini 8 bido ini yang istilahnya yang bisa main buat ke Steam juga bisa, ke Apple juga bisa, Apple Arcade juga bisa. Jadi aku mending beli ini cuma 500-an kalau nggak salah, ini bahkan cuma 200-an, nggak sampai 300.000 dulu ya, aku nggak tahu sekarang berapa. Itu lebih baik daripada ya beli ini Joy-Con, tapi ya itu tadi apa, ada plus minusnya ya kita nggak bisa ngerambel dan bla 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 gitu, apa nggak bisa pakai itu si gironya dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya emang buat main, karena aku seringnya itu kalau multiplayer ya game-gamenya mostly yang cerita ya, bukan game-game kayak fighting kayak si apa namanya siapa tuh Zelda apa yang perlu giro dan lain-lain, itu enggak, jarang. Paling ya fighting juga bahkan lebih aman kalau misalnya main apa sih namanya itu Smash Bros, itu kan juga jauh lebih aman kalau pakai ini, apalagi kalau ada saudara-saudara yang istilahnya masih anak kecil gitu, mereka masih aduh lumayan lah ya kalau Joycon itu ntar rusaknya itu, meskipun aku sendiri juga bisa memperbaiki, tapi lebih kerawan sih sebenarnya daripada cepat rusak atau enggak sebenarnya enggak cepat rusak, ngedrift juga cuma ya itu tadi disemprot. Aku pernah bikin videonya cuma beli
apa kayak WD-40 yang biru atau yang silver, pokoknya yang kontak cleaner itu cuma disemprot gitu aja di istilahnya apa ya namanya itu kayak rocknya gitu, di apa ini analognya itu disemprot cat gitu aja sekali, terus diuter terus dikalibret, udah selesai. Sebenarnya cuma gitu aja, sebenarnya nggak yang murahan, maksudnya kayak omongannya orang-orang kalau Joy-Con-nya itu Switch itu barangnya cepat rusak bla bla bla, enggak sebenarnya, cuma ya itu tadi emang rawan ngedriftnya itu udah levelnya itu udah rawan banget. Terus aku juga pernah sering sering pernah nggak sering ya, pernah ngebenerin apa sih namanya itu kayak tombol yang di ini loh, apa SL sama SR yang ada di sini dua, di sini itu juga pernah, dan ternyata itu tuh kan disambungin pakai ribbon cable ya, kayak apa ya namanya, fleksibel yang warna kuning itu. Nah itu tuh ternyata dia itu ribbon kabelnya itu tuh secara sengaja, secara pabrik itu tuh nekuk. Dan kalau kita sering make kan seringnya digenggam kayak gini ya, itu tuh lama-lama emang bakalan putus gitu, karena dia tuh persis nekuk di bagian baterai. Jadi baterai itu kan udah paling ujung sama casing kan, nah itu tuh tekuannya di situ, jadinya bener-bener kayak gini apa namanya, nekuknya itu udah parah lah. Nah itu tuh tinggal tinggal apa namanya, tinggal nunggu waktu aja sampai bener-bener ribbon kabelnya itu putus gitu aja. Karena itu kalau misalnya istilahnya dibuka itu ya, itu tuh udah bener-bener kayak 45 derajat gitu, udah bener-bener lancip. Nah ketika ditarik dikit ini udah putus sudah pasti. Nah kemarin itu sempet lihat di tutorial di YouTube itu, waktu aku ngebenerin punyaku yang Joy-Conku itu, ternyata ada orang itu yang silanya diselipkan di sela-sela ruasnya gitu, ada ruas kecil buat yaitu tadi nyambungin dari PCB-nya ke si dekat dekat baterainya itu, ada istilah bolongan kecil lah, diselempitin di situ biar enggak secara langsung enggak apa istilahnya, enggak directly nekuk gitu. Jadinya dia tuh diselempitin jadi ada melengkung gini, enggak yang benar-benar 45 derajat gitu. Nah emang masalah emang kan, kemarin juga kalah juga di pengadilan juga masalah Joy-Con itu. Tapi ya bukan itu sekarang, kita gak ngomongin Joy-Con. Jadi saran kalau teman-teman masih belum beli grip, pikir-pikir lagi, karena ada temen yang kena, ada orang lain yang kena juga, karena cuma gara-gara grip kayak gini toh tabletnya itu melengkung. Daripada punya teman-teman juga kayak gitu, mending usahakan jangan pakai yang grip yang kayak gini. Tapi yang kemarin itu yang punya teman juga itu kan, dia gripnya itu kan tebel ya, bentuknya tuh yang kayak gini. Ini kan bener-bener tebel banget gitu ya. Ini juga sih, ini juga, tapi ini masih lumayan fleksibel loh, masih bisa ditekuk gini. Sementara kalau ini udah nggak bisa ditekuk, susah. Tapi yang kayak gini mungkin lebih aman, karena ya ini lebih karet gitu loh, lebih karet, lebih plastiki lah, lebih lebih fleksibel. Nah tapi kalau nggak mau, kalau nyari amannya mungkin lah ya, mungkin ini aku nggak bisa jamin juga, mending cari yang pisahan gini, apa ya bahasa ya, yang nggak menyatu lah, gripnya tuh, casingnya itu yang nggak menyatu gitu. Udah gitu aja video kali ini, semoga bisa membantu. Ya udah, Erwin signing out, bye bye, thank you.